Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you? I hope everyone in this class just fine. Okay, so now in this listening class, we already in week 10, yeah? What will we study in week 10? We will study about clarifying expression of uncertainty and suggestion. And we also study about sense empathic expression of surprise. You get familiar with this? Oke, jadi di week 10 kita akan membahas tentang dua subtopik ya. Yang pertama adalah clarifying expression of uncertainty and suggestion, dan yang kedua adalah sense empathic expression of surprise. Apakah kalian familiar dengan dua topik ini? Kalau belum, mari kita kenalan ya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan dua terminologi tersebut? Oke, kita akan memulai dengan clarifying expression of uncertainty and suggestion. Kita akan memulai dengan membahas topik ini. Oke, what is meant by uncertainty and what is meant by suggestion? Apa sih yang kalian tahu kalau kalian mendengar kata uncertainty atau kata suggestion? Kalau belum tahu, bisa browsing di browsernya masing-masing ya. Jadi uncertainty itu adalah ragu-ragu. Suggestion adalah saran. Jadi kita akan mengetahui pilihan kata apa saja yang kita bisa gunakan ketika kita mau mengekspresikan keraguan. Dan juga pilihan kata apa yang bisa kita gunakan ketika kita akan memberikan saran. Okay, let's have a look here. So you can see here, listening part A often provide answers containing expression of uncertainty and suggestion. In this case, the use of question tag is a common practice. Question tag is a statement used when we expect the listener to agree with. The following table presents expressions containing uncertainty and suggestion. Jadi di part A, di listening di tab ya, mengandung beberapa kalimat ya yang menyatakan keraguan dan juga saran. Nah, biasanya mereka memakai question tag. Apa itu question tag? Question tag bisa kita lihat di contoh yang di tabel tersebut. Contohnya di tabel tersebut kalian bisa melihat ada contoh seperti kalimat isn't it? Kemudian ada juga she plays violin, doesn't she? He is handsome, isn't he? You should study, shouldn't you? She doesn't speak English, does she? He isn't coming, is he? You shouldn't go, should you? Nah, yang saya beri garis merah itu adalah question tag, ya. Jadi misalnya ada kalimat dia bisa bermain biola. Benarkah begitu gitu. Jadi ada keraguan dan keraguan itu diekspresikan dengan question tag seperti ini. Nah, kalian juga bisa lihat formulanya di sini ya. Kalau misalnya pernyataannya itu positif, maksudnya positif itu tidak ada
kata not-nya. Seperti she plays violin, question tag-nya bentuknya negatif, mengandung not. Jadi kalau pernyataannya positif, berarti question tag-nya negatif. Kebalikannya, kalau statement-nya negatif, seperti di kalimat she doesn't speak English, question tag-nya berubah positif. Gitu. Jadi kebalikan ya. Kemudian ini yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, jika ada kalimat berbunyi as far as I know, juga as far as I can tell you. Nah, itu adalah menunjukkan keraguan-raguan ya. Bagaimana dengan suggestion? Kalau kalian memberikan saran, ada di sini dijelaskan ada dua macam cara. Yang pertama, kalian bisa mengatakan why not. Yang kedua, bisa menggunakan let's. Misalnya, let's study harder. Ayo belajar lebih giat lagi, lebih keras lagi gitu. Jadi bisa memilih why not dan juga let's. Ditambahi dengan verb-nya masing-masing. Do you get the point, everyone? If you do still don't get the point, so you can ask me ya. Okay, next, the example. Bagaimana penerapannya dalam mengerjakan soal TAEP? Nah, berikut adalah contohnya. So you can have a look in the example here. On the recording, you will hear, do you know when they have to go to the festival? The woman say, they need to go to the festival this Wednesday, don't they? What does the man mean? Yang digaris bawahi itu berupa apa? Question tag ya. Nah, apa yang harus kita cari di sini? Yang harus kita cari di sini adalah pengertian ya dari kalimat pembicara kedua. They need to go to festival this Wednesday, don't they? Nah, kita harus mampu menafsirkan kata-kata ini dengan penafsiran yang baik. Karena kita sudah tahu bahwasannya question tag digunakan untuk menyatakan satu keraguan-raguan, ya berarti pilihan jawaban yang benar di sini yang mana? Yang A, he is unsure they will go to the festival this Wednesday. B, he is positive this festival will be held on Wednesday. Nah, maksudnya he is positive di sini itu yakin gitu ya. Dia yakin kalau festivalnya akan digelar pada hari Rabu. The festival will not be held on Wednesday. He knows when the festival will be started. Yang pilihan B, pilihan C, pilihan D menunjukkan makna yang kurang sesuai ya. Karena di situ dia menggunakan question tag berarti itu artinya dia tidak yakin. Jadi jawaban yang benar di situ adalah yang A. He is unsure they will go to festival this Wednesday. Okay, you get the point? Okay, the next example here, the question that indicating suggestion. Jadi contoh berikutnya di sini itu adalah saran, memberikan saran. On the recording, you will hear, I'm so tired, but we need to finish the work by today. Second speaker say, let's get some coffee and proceed with it later. What does the woman suggest? Seperti biasa, kita harus fokus di pembicara kedua. Kita harus mampu menafsirkan ya, mencari persamaan makna dengan kata let's di situ. Karena kita sudah tahu kalau kita mau memberikan saran ada dua opsinya. Yang pertama, why don't you? Yang kedua adalah dengan kata let's. Oke, jawaban yang benar adalah B. They should take a break and continue their work afterwards. So that's the best answer is B. Jawaban yang benar adalah yang B. Strategies. Nah, bagaimana tips dan triknya agar kita mampu
menjawab pertanyaan model uncertainty and suggestion dengan baik. Yang pertama adalah identifying keywords of uncertainty and suggestion expressed in the second line of the conversation. Kita harus mampu mengidentifikasi, mengetahui kata kunci ya yang digunakan untuk mengekspresikan keraguan dan juga saran yang ada di kalimat pembicara yang kedua. Yang kedua adalah considering an answer containing uncertainty and suggestion. It might be the correct answer. Kita harus mempertimbangkan jawaban mana yang mengandung ekspresi keraguan dan juga saran. Mungkin itu jawaban yang benar gitu. Okay, so that's it for the first topic, and then we will go to the next topic. Yang topik pertama tadi tentang keraguan dan juga saran. Nah, berikutnya, topik yang berikutnya kita akan membahas tentang sense empathic expression of surprise. Nah, apa ya maksudnya dari ini ya? Sense empathic expression of surprise. Langsung saja kita lihat definisinya di sini. Listening part A often provide a correct answer containing an empathic expression of surprise. When the person is surprised, this means that the person doesn't expect something to be true. The following table provides sample empathic expression of surprise. The underlined word is the word that is stressed in this sentence. It is pronounced more loudly and with an emphasis than the others. Oke, jadi empathic expression di sini adalah ketika kita tidak mengharapkan sesuatu terjadi, ya. Kita tidak mengharapkan itu, ya. Jadi ada orang yang biasanya kaget dan memiliki asumsi yang salah ya, yang tidak kejadian yang tidak direncanakan atau diharapkan terjadi. Oke, berikut ketika empathic expression of surprise ini diucapkan, biasanya pembicara itu akan memberikan penekanan pada kata ya, pada sebuah kata di kalimat tersebut. Diucapkan dengan penekanan, nah artinya nanti juga akan berbeda. Contohnya di sini. Then it is you. Then you can drive. Then he does cook well. Then you did drink beer. Then she has moved here. Nah, kata yang bergaris bawah itu diucapkan dengan penekanan ya, dengan stress, pronounce more loudly, dengan stress, dengan penekanan, maka artinya then it is you adalah dia nyangkanya itu bukan orang ini gitu. Kemudian then you can drive. Dia nyangkanya itu orang kamu nggak bisa nyetir gitu. Then he does cook well. Dia nyangkanya dia nggak bisa masak. Then you did drink beer. Dia nyangkanya dia tidak meminum bir misalnya. Then she has moved here. Dia nyangkanya dia tidak pindah gitu ya. Okay. You get the point, everyone? So this is empathic expression of surprise. We can go to the next slide. Wait. Oke, berikut adalah contohnya. On the recording, you will hear Bella score 400 on her type test. Then she did pass. What had the man assumed? Nah,
ada kata she did pass, did diucapkan dengan memberikan tekanan dengan agak keras gitu ya, maka jawaban yang benar adalah, nah di konteks ini pembicaraan dimulai dengan memberitahukan bahwasannya Bella memiliki nilai 400 di test type-nya. Kemudian ditimpali dengan Simen, pembicara kedua, dan she did pass. Oh, dia lulus gitu ya. Karena dia memilih empathic expression, maka jawaban di sini yang benar adalah he consider Bella wouldn't pass the test. Dia nyangkanya kalau Bella itu nggak bisa gitu. Ternyata dia bisa. In the conversation, the expression she did pass indicate the man's surprise that Bella got 400 and passed type test. It implies that the man expected Bella wouldn't pass type test. Therefore, the best answer is C. Jadi di sini digarisbawahi kalau lelaki itu terkejut ya bahwasanya temennya si Bella dapat nilai 400 dan lulus type testnya. Hal itu menandakan bahwasannya sebelumnya si Man ini memperkirakan bahwasannya Bella itu nggak akan bisa lolos type. So the best answer is C. How about the strategies? Apa tips dan triksnya untuk untuk menjawab benar pertanyaan model seperti ini? Yang pertama adalah get focus on the second speaker. Nah, ini sudah hafal di luar kepala kalian ya. Jadi kita harus fokus pada pembicara yang kedua. Fokusnya nggak hanya menangkap satu dua kata, tapi fokusnya di sini juga dengan apakah ada satu kata di situ yang diucapkan dengan memberikan stres atau tekanan, gitu. Terus yang kedua, pay attention to the unexpected expression. Jadi harus memperhatikan ekspresi unexpected expression. Okay? How is it? Do you get my point, everyone? Oke, kita akan lanjutkan dengan mengerjakan latihan soal ya. Latihan soal di Canvas. Oke, kalian bisa mendengarkan recording terlebih dahulu, kemudian kita akan membahasnya. Money to buy this product. Why not? Save your money then. What does the man suggest? Oke, saya akan ulangi sekali lagi. Money to buy this product. Why not? Save your money then. What does the man suggest? Oke. What did you listen from the audio? Kira-kira apa yang kalian dengarkan dari audio yang sudah saya putar tadi? Ya, jadi intinya ada dua orang pembicara. Pembicara yang pertama curhat. I will never have money to buy this product, gitu katanya. Pembicara yang pertama. I will never have money to buy the product. Pembicara kedua bilang, save your money, gitu. Save your money. Why you don't save your money? Intinya seperti itu. Intinya dia memberikan saran kepada pembicara pertama untuk menyimpan uangnya. Berarti hal tersebut mengindikasikan bahwasannya pembicara yang pembicara yang kedua memberikan saran kepada
pembicara yang kedua untuk membeli produknya, untuk membeli produk tersebut dengan cara menyimpan uang. Use by saving the money. Begitu. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang B ya, buying the product. Untuk soal nomor 2 sampai nomor 10 silahkan dikerjakan, oke? Jadi tugas kalian di sini di week ini adalah nanti satu, kalian nanti bisa lihat ada video ya, ada 2 video di week 10 ini. This is the video, clarify expression of surprise and sense empathic expression of surprise. Nah, you can watch this video, silakan dilihat video ini, temukan empathic expression-nya di mana gitu, di dalam kata apa. Kemudian yang kedua juga expression of surprise, expression of uncertainty ada di mana. Kalian bisa ketik jawaban kalian di kolom komen ya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua seperti biasa silakan dikerjakan kuisnya 10 pertanyaan dengan baik. Oke? Okay, thank you everyone for watching this video. And I hope you can do the quiz very well. So if you have question, feel free to ask me in this comment section. It's okay. Thank you. Have a nice day, everyone.